Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Listiani, NIM 201011067. Saya dari kelas PAIB, Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi mengenai kenabian dan turunnya wahyu yang pertama. Video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Ibu Ulfah Rahmawati MPDI. Ketika Nabi Muhammad mendekati usia 40 tahun, beliau mulai merenung dan menyadari bahwa keadaan di sekitar beliau sudah tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai mengasingkan diri dan bertahanus di Gua Hira, yakni gua yang terletak di Jabal Nur. Beliau membawa bekal air minum dan roti gandum. Secara berangsur-angsur, tanda-tanda kenabian beliau mulai bermunculan. Di antaranya ada sebuah batu di kota Mekkah yang mengucapkan salam kepada beliau. Dan juga beliau mendapati ru'yah as-shadiqah atau mimpi yang benar yang datang berupa fajar yang menyingsing, yang merupakan salah satu dari 46 tanda kenabian. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan, tepatnya di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa pengangkatan menjadi seorang Rasul dan menurunkan Jibril kepada beliau dengan membawa kalamullah. Kala itu di Gua Hira, Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merangkulku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku kembali hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Dalam keadaan hati yang bergetar dan tubuh yang menggigil, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui istri beliau, yakni Sayyidatina Khadijah bin Khuwailid. Beliau mengatakan kepada Khadijah, selimutilah aku." Lalu Sayyidah Khadijah datang membawakan selimut dan menyelimuti beliau hingga beliau merasa tenang dan sudah tidak merasa menggigil lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang terjadi kepadaku? Aku khawatir dengan diriku sendiri." Lalu Khadijah bin Khuwailid berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Melihat keadaan Rasulullah yang seperti ini, Sayyidah Khadijah pun membawa Rasulullah pergi ke rumah Waraqah bin Naufal yang merupakan anak dari paman Sayyidah Khadijah. Ketika di rumah Waraqah bin Naufal, Sayyidah Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu." Waraqah berkata kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, wahai putra saudaraku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya kepada Waraqah. Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu. Andaikan saja aku masih hidup kala kaummu mengusirmu." Rasulullah bertanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Benar."
Tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup di masamu nanti, tentu aku akan membantu dengan sungguh-sungguh. Mendengar penjelasan dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad pun merasa tenang. Beliau semakin yakin akan kenabiannya dan menerima takdir dengan ikhlas atas kenabian yang telah diembannya. Beliau mulai mempersiapkan diri untuk menerima wahyu yang selanjutnya. Namun, selang 6 bulan, yakni pada masa fatrah, beliau tidak menerima wahyu sama sekali. Beliau pun menjadi bersedih. Dan beliau sering pergi ke gurun pasir dengan harapan mendapatkan wahyu. Ketika beliau sampai di bukit, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah." Sehingga hati beliau pun merasa tenang. Lalu di suatu malam, Nabi Muhammad tengah tertidur di balik selimut yang tebal. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Demikianlah kisah kenabian dan wahyu yang pertama. Dari kisah ini kita dapat menganalisis dari segi kisah, akidah maupun dari segi sosial. Selain itu, kita juga bisa mengambil banyak sekali ibrah, pendidikan karakter untuk kita teladani. Di antaranya adalah analisis dari segi kisah, yakni dimulainya tanda kenabian dengan mimpi sebagai latihan bagi Nabi Muhammad agar tidak terkejut dengan kehadiran malaikat Jibril. Analisis dari segi akidah, ketika diceritakan tentang apa yang dialami Nabi Muhammad, Waraqah bin Naufal meyakini dan membenarkan jika beliau adalah utusan Allah. Dan analisis dari segi sosial, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira dengan keadaan gemetar, beliau meminta Sayyidah Khadijah untuk menyelimuti beliau. Sayyidah Khadijah tidak langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Rasulullah, melainkan menunggu Rasulullah tenang terlebih dahulu. Ini karena rasa hormat Sayyidah Khadijah yang begitu tinggi kepada Rasulullah. Ibrah dari kisah ini diantaranya adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Hal ini menunjukkan bahwa membaca itu sangatlah penting. Membaca tidak hanya bermakna membaca tulisan, namun juga membaca keadaan, mengamati lingkungan sekitar, melihat apa yang terjadi, serta mempelajari alam semesta yang dilihat. Pada ayat-ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Allah telah mengajarkan manusia melalui perantara kalam, yakni ilmu pengetahuan, mengajarkan kepada manusia apa yang ia tidak ketahui. Jika ditarik kesimpulan, perintah pertama Allah kepada manusia adalah pendidikan, memperkaya diri dengan ilmu melalui kegiatan membaca dan mempelajari alam semesta. Bersikap amanah terhadap apapun yang telah ditugaskan kepada kita, berani dalam kebenaran meski dihadapkan dengan ancaman penyiksaan sekalipun, serta sabar dan teguh menjaga keislaman. Demikianlah materi tentang kenabian dan wahyu yang pertama. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.